Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah riset kita kali ini. Pernah dengar kata polarisasi kan? Istilah ini kayaknya sering banget dilempar ke sana kemari, seolah-olah itu tuh penyakit tak kasat mata yang lagi menginfeksi media sosial kita. Tapi pernah mikir nggak sih, apa sebenarnya wujud asli dari polarisasi ini? Nah, sebagai seorang peneliti komunikasi digital, saya super antusias nih ngajak Anda semua membedah sebuah analisis klinis tentang gimana interaksi daring kita tuh secara fundamental lagi mengubah bentuk ruang publik demokrasi kita. Hari ini kita nggak cuma mau ngelihat fenomena ini dari permukaan aja ya. Kita bakal pakai kacamata penelitian komunikasi digital yang kritis buat benar-benar memahami anatomi dari perpecahan ini. Yuk, langsung aja kita selami sama-sama. Coba deh bayangin data yang satu ini. Menurut Pew Research Center di tahun 2019, ada sekitar 71% pemilih Partai Demokrat di Amerika Serikat yang secara harfiah menolak mentah-mentah untuk berkencan dengan seseorang yang milih kubu lawan. Gila kan? Ini jadi bukti nyata kalau polarisasi itu udah bukan lagi sekedar urusan para politisi yang berdebat di gedung parlemen. Fenomena ini tuh udah merembes masuk dan pelan-pelan mengikis interaksi personal kita sehari-hari, bahkan sampai nentuin kehidupan romantis kita. Kalau identitas politik udah mulai mendikte siapa yang pantas kita cintai atau sekedar kita ajak ngobrol, itu tanda bahaya banget. Ada sesuatu yang benar-benar rusak dalam struktur sosial kita. Nah, biar pembahasannya terarah, ini peta jalan kita hari ini. Pertama, kita bahas bedanya perdebatan sehat versus polarisasi destruktif. Kedua, kita bedah 5 gejala utama polarisasi. Ketiga, kita masuk ke realitas digital. Dan terakhir, gimana cara kita melindungi ruang publik. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, perdebatan sehat versus polarisasi destruktif. Sebagai pondasi awal, penting banget nih buat kita, terutama masyarakat awam, buat paham bedanya ketidaksepakatan biasa sama ancaman nyata buat masyarakat. Poin krusialnya gini, nggak semua konflik itu buruk loh. Para ahli seperti Moove dan Lebas malah menekankan pentingnya konflik generatif. Demokrasi itu butuh gesekan. Perdebatan yang keras dan antagonisme yang sehat itu justru krusial buat mengawasi kekuasaan. Tapi di sisi lain, peneliti kayak Finkel dan McCoy ngasih peringatan keras soal sektarianisme politik. Ini tuh kondisi di mana kelompok politik bikin identitas yang super tertutup, semacam mega identitas. Tujuan utama mereka bukan lagi tukar pikiran, tapi murni buat mendominasi dan menghancurkan lawan. Kalau udah begini, ruang publik bukan lagi forum buat bertukar gagasan, tapi berubah jadi medan perang buat musnahin mereka yang beda pendapat. Lanjut ke bagian 2. Kita bakal bahas 5 gejala polarisasi destruktif. Masuk ke fase diagnosis klinis nih. Gimana sih caranya kita tahu kalau sebuah ruang diskusi itu udah berubah jadi destruktif atau beracun? Nah, para peneliti komunikasi itu punya peta mental yang membagi penyakit ini ke dalam 5 gejala utama. Kerusakan komunikasi, mendiskreditkan informasi, penghapusan kompleksitas, amplifikasi suara ekstrim, dan pengucilan emosional. Ini semua tuh sinyal bahaya teman-teman. Kalau Anda ngelihat hal-hal ini terjadi, fix, perdebatan itu udah nggak sehat lagi. Yuk kita bedah satu-satu paket temuan riset terbaru. Gejala pertama adalah kerusakan komunikasi. Di media sosial, cuma karena dua kubu ada di platform yang sama, bukan berarti mereka itu saling ngobrol ya. Studi Dehgan di Twitter Australia ngebuktiin fenomena ini. Dan pastinya, kita juga sering banget lihat kasus nyata di lingkungan media sosial Indonesia, apalagi kalau lagi musim pemilu. Ada kelompok yang hobinya berbicara menyerang. Kerjaan yang nge-troll, ngelempar ejekan, ngasih label merendahkan, pokoknya agresif banget. Terus, di sisi lain, ada yang namanya berbicara lewat. Ini tuh pas sebuah kelompok secara aktif memblokir atau menolak total keberadaan kubu lawan. Ingat, kedua taktik ini, mau itu serangan brutal atau keheningan total, sama-sama menghancurkan jembatan komunikasi. Masuk ke gejala kedua, mendiskreditkan informasi. Riset cuan tentang kelompok penentang perubahan iklim ini pas banget buat jadi contoh. Sering banget sebuah kelompok tuh menolak mentah-mentah konsensus ilmiah yang udah jelas-jelas diverifikasi, cuma demi melindungi pandangan kelompok mereka sendiri. Kalau kita tarik ke perdebatan publik saat ini, kelihatan banget kan gimana berita palsu atau disinformasi makin memperburuk gejala ini. Orang-orang udah nggak lagi berdebat soal interpretasi dari sebuah fakta, tapi mereka langsung menyerang dan mendiskreditkan fakta itu sendiri kalau nggak sejalan sama ideologi mereka. Gejala ketiga nih, penghapusan kompleksitas. Masih inget dong sama statistik orang yang nggak mau kencan di awal tadi? Nah, itu contoh paling sempurnanya. Manusia itu kan aslinya kompleks banget ya. Kita punya berbagai macam hobi, nilai moral, dan identitas yang campur aduk. Tapi polarisasi destruktif ini kayak menghapus semua nuansa itu. Di dunia maya, seseorang itu tiba-tiba direduksi cuma jadi satu label politik aja. Misalnya Anda dikasih label X, wah udah deh, seluruh sisi kemanusiaan, kebaikan, dan kompleksitas Anda langsung dihapus gitu aja, dan otomatis dianggap sebagai musuh bebuyutan oleh kelompok Y. Sedih banget kan? Nah, gejala keempat dan kelima ini jalannya barengan. Disinilah peran media sosial jadi sangat vital buat mempercepat penyebaran konten beracun.
Anda pasti tahu kan, algoritma media sosial itu cinta banget sama kemarahan, karena marah itu ngasilin engagement atau interaksi. Makanya, suara-suara yang paling ekstrim dan berisik justru yang paling sering dikasih panggung. Terus, ini diperparah sama pengucilan emosional. Ini tuh levelnya udah bukan cuma sekedar saya nggak setuju sama kamu, tapi udah jadi rasa jijik, benci, dan hina. Dampak pengucilan emosional ini super fatal buat integritas demokrasi kita, karena pada akhirnya itu menyingkirkan warga dari arena perdebatan yang setara dan malah mengubah sesama warga negara jadi musuh mutlak. Sekarang kita masuk ke bagian 3, realitas digital. Pernah mikir nggak sih, gimana tepatnya otak kita menyerap informasi di tengah jaringan yang udah terpecah belah ini? Ada proses psikologisnya loh. Langkah pertama itu paparan selektif. Secara nggak sadar, kita tuh cuma mau ngeklik, baca, dan percaya sama sumber-sumber yang emang udah sepaham sama identitas kita. Lalu, langkah kedua menyusul. Penghindaran selektif. Kita secara aktif memblokir atau nolak fakta yang datang dari pihak lawan. Jadi, identitas kelompok ini benar-benar bertindak layaknya filter yang super tebal, yang nentuin versi realitas macam apa yang boleh masuk ke dalam pikiran kita. Dan ini ngebawa kita ke sebuah konsep penting, polarisasi interaksional. Ini bisa jadi panduan praktis buat Anda untuk kenalin gejala polarisasi pas lagi nongkrong di dunia maya. Gini, cuma karena Anda lagi balas-balasan komentar sama lawan debat di platform kayak X atau Facebook, itu sama sekali nggak berarti kalian lagi berkomunikasi. Kalau interaksinya cuma sekedar saling lempar ajekan 5 detik yang isinya murni permusuhan tanpa ada diskusi yang bermakna, nah, itulah polarisasi interaksional. Ruang digitalnya sih ada, tapi jembatan komunikasinya benar-benar udah runtuh. Kita sampai di bagian terakhir, melindungi ruang publik. Jadi, pertanyaannya sekarang, gimana dong cara kita melindungi ruang publik dari 5 gejala klinis tadi? Ini bukan cuma tugas individu ya, tapi berkaitan langsung sama masa depan demokrasi kita. Kerangka kerja penelitian komunikasi digital ngasih kita data yang kritis buat bisa ngebedain mana perdebatan yang sehat dan mana sistem yang emang udah rusak. Makanya, ada langkah praktis yang krusial banget buat institusi pendidikan. Kita harus mulai gencar mempromosikan literasi digital yang inklusif. Institusi pendidikan nggak boleh cuma ngajarin murid cara pakai gadget, tapi harus ngajarin cara mengenali 5 gejala polarisasi ini. Kita semua harus belajar gimana caranya supaya nggak gampang jatuh ke perangkap menyederhanakan identitas orang lain. Dan pastinya, gimana memutus siklus algoritma yang cuma nyari untung dari mengamplifikasi kebencian ekstrim. Sebagai penutup sesi kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan provokatif buat Anda renungkan. Coba deh buka lagi riwayat komentar Anda, atau ingat-ingat argumen daring terakhir yang Anda lakukan atau Anda baca. Arahkan cermin peneliti ini ke diri Anda sendiri, apakah yang Anda lakukan itu adalah konflik generatif yang sehat, atau jangan-jangan tanpa sadar Anda justru lagi memicu gejala polarisasi yang destruktif? Terima kasih banyak udah ngikutin analisis mendalam kita hari ini. Tetaplah kritis saat online, jaga kewarasan digital Anda, dan sampai jumpa di sesi bedah riset selanjutnya.